Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti biasa, untuk memulai pembelajaran, untuk mendapatkan keberkahan dari ilmu yang akan kita pelajari, Ustazah minta satu orang tadi yang paling duluan masuk, Sakinah. Ya, Sakinah. Ya, Sakinah silahkan pimpin doa. Kan sudah siap. Sudah. Sudah. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang sebelum mulai pembelajaran, Ustazah akan mengajak kalian untuk menyanyikan salah satu lagu nasional. Garuda Pancasila, aku maju, ayo maju. Ego maju. Sekarang kita masuk ke pembelajaran. Kita share screen dulu ya. Oke, good. Masih ingat pembelajaran kita yang pekan lalu tentang listrik juga? Itu kita belajar tentang apa? Ya, good. Pembangkit listrik. Yang pekan lalu kita listrik. Kita tahu pembangkit listrik itu ada apa aja kemarin? Surya, kemudian Pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air. Iya, kemarin kita sudah belajar tentang pembangkit listrik. Kalau yang kita pelajari kemarin pembangkit listrik mikrohidro itu dia skala kecil. Kalau pembangkit listrik yang besar, unit besar yang dikelola oleh perusahaan besar itu mampu memproduksi energi listrik yang kapasitasnya sangat besar. Kenapa? Karena tempatnya lebih besar dan banyak. Ya, karena lebih besar, jadi dia bisa menghasilkan lebih banyak energi listrik dan itu untuk disalurkan pelanggan. Kita sebagai apa kalau konsumen. Kita sebagai konsumen energi listrik. Nah, bagaimana energi listrik yang sudah diproduksi itu bisa sampai ke rumah kita? Nah, kita akan pelajari di pembahasan kita saat ini. Kita masih di tema 4 globalisasi, subtema 1 masih globalisasi di sekitarku. EB3 distribusi energi listrik. Nah, sebelum belajar kita seperti biasa kita harus mengetahui tujuan pembelajaran kita. Apa sih manfaatnya untuk kita? Jadi tujuan pembelajaran hari ini supaya nanti kalian mampu menjelaskan alur penyaluran atau distribusi listrik. Kemudian kalian juga mampu untuk menampilkan hasil analisis alur distribusi listrik melalui diagram alur. Nah, kemudian bagaimana ya kira-kira listrik itu bisa sampai ke rumah kita? Ada alurnya. Ya, good, ada alurnya. Nah, sistem distribusi listrik itulah yang mengantarkan energi listrik dari pembangkit listrik khusus menuju rumah-rumah warga atau rumah pelanggan. Pelanggan itu tidak hanya warga seperti kita ya, tidak hanya warga atau penduduk rumahan, tapi bisa juga dia perusahaan. Listrik itu berguna untuk menyalurkan tenaga listrik dari sumber daya listrik besar atau bulk power source itu yang kayak pembangkit listrik itu sampai ke konsumen. Salah satunya kita sebagai konsumen energi listrik itu. Nah, jadi fungsi dari distribusi listrik ini yang pertama adalah membagi atau menyalurkan tenaga listrik ke beberapa tempat rumah pelanggan dan sebagai salah satu subsistem dari tenaga listrik yang langsung berhubungan dengan pelanggan. Kemudian untuk lebih memahami terkait distribusi energi listrik, nah sekarang kita menonton dulu atau kita saksikan penjelasan dalam video berikut. Pembangkit listrik ini dihasilkan tegangan 6 sampai 24 kV. Nah, kemudian akan ditampung dalam sebuah gardu TET atau naikkan menjadi 500 kV. Akan masuk kembali ke dalam gardu TET yang di dalamnya juga terdapat trafo step down. Nah, kemudian trafo step down berfungsi untuk menurunkan tegangan menjadi 150 kV, kemudian untuk disalurkan ke rumah-rumah warga karena memang jaraknya sudah cukup dekat dengan rumah-rumah tersebut. Kalian sudah menyaksikan video yang tadi Ustazah berikan. Sekarang kita berdiskusi dulu beberapa hal ya. Yang pertama, kan tadi ada bagian-bagian dari alat kelistrikan ya, mulai dari pembangkit listrik, kemudian ada gardu TET. Mengapa perlu ada gardu TET? Berfungsi untuk kalau step up berarti menaikkan tegangan listrik. Good. Kalau step down menurunkan tegangan listrik ke tegangan sebelah. listrik. Apakah fungsi gardu TET yang step up dan step down ini sama?
Beda. Bedanya Bedanya di trafo step up dan trafo step ya, down. apa bedanya? Kalau dari segi fungsi. Trafo step up untuk menaikkan tegangan listrik, trafo step down untuk menurunkan tegangan listrik. Oke, good. Yang energi listrik yang mengalir pada setiap bangunan itu sama besarnya? Beda. Sama sudah. Beda. Ya, beda atau sama? sudah. Oke, beda. Mengapa demikian? Karena kebutuhan orang lain berbeda-beda sudah. Oke, good, pintar. Karena menyesuaikan dengan kebutuhan. Kebutuhan kita dengan kebutuhan rumah lain itu berbeda. Ini silakan buka LKPD, sudah Ustazah upload di Google Classroom. Nah, sekarang Ustazah lihatkan dulu ya LKPD-nya. Ustazah berikan penjelasan sedikit terkait tugas yang akan kalian kerjakan. Yang pertama, saksikan video penjelasan tentang distribusi arus listrik dengan cermat. Catat informasi penting yang kalian peroleh. Nah, kemudian buat diagram alurnya. Gunakan alat elektronik, misalnya kalian menggunakan aplikasi apa gitu ya dalam membuatnya, atau boleh menggunakan alat tulis. Nah, kalian Pembangkit listrik menghasilkan energi listrik 6 sampai 24 kV. Energi listrik melalui gardu TET tegangan ekstra tinggi yang di dalamnya terdapat trafo step up, yaitu trafo untuk menaikkan tegangan listrik dari 6 sampai 24 kV menjadi 500 kV. Tegangan dinaikkan mencapai 500 kV karena listrik akan mengalami gejolak lagi ke gardu induk yang di dalamnya terdapat trafo step down. Yang pertama ada pembangkit listrik. Pembangkit listrik berfungsi untuk menghasilkan energi yang berguna bagi masyarakat luas. Setelah energi listrik dihasilkan dari pusat pembangkit listrik tersebut, kemudian dinaikkan tenaganya oleh transporter penaikan tenaga hingga 500, kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi Dan disalurkan ke rumah penduduk. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangki listrik diantaranya PLTA, PLTD, PLTU yang menghasilkan 6 sampai 24 kan disalurkan ke gardu tegangan tinggi atau TET. ada yang bisa menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Listrik dihasilkan oleh Kesimpulannya, listrik dihasilkan oleh listrik. Kemudian kegiatan penyaluran Hmm? energi listrik Dimulai dari yang pembangkit listrik, Gardu TET. step up, yang power. ya sama aja. Iya benar, power step up. Kemudian disalurkan lewat menara Melalui listrik. menara Kemudian masuk lagi ke gardu. TET power step down. Oke, pinter. down. Kemudian ke rumah. Warga Gardu induk. dan perusahaan. Ya. Oke, good, pintar. Jadi kesimpulan kita hari jangan lupa untuk selalu memanfaatkan energi listrik dengan bijak ya. Karena beraku hemat itu karena Allah gitu. Jadi Allah tidak menyukai sesuatu yang berlebihan. Tahu. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada sudah. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sahhala lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina lahu qalibun. Iya, sampai sini Ustazah banyak salahnya, mohon maaf. Tetap semangat belajar ya. Jangan lupa patuhi protokol Ya, kesehatan di kondisi COVID sekarang. Cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan ya. Selalu Saya juga keluar-keluar Saya sih. kita terhindar dari segala macam penyakit, kemudian kita bisa sehat, bisa melaksanakan ibadah dengan baik, bisa belajar dengan sungguh-sungguh sampai semangat. Apa? Ya. Oke, Ustazah Asyir, terima kasih untuk partisipasinya. Kalian hari ini luar biasa. Semakin baik semakin hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Ya, terima kasih Ustazah Narti atas waktu yang telah diberikan kepada saya.
Di sini saya akan memberikan ulasan secara keseluruhan ya, terkait materi yang sudah disampaikan oleh Ustazah Narti sebagai guru PPL di kelas 6. Ya, materi yang guru sampaikan, alhamdulillah sudah sangat baik ya, yang selama ini saya ikuti. Materi yang Ustazah sampaikan juga sudah sesuai dengan KD yang ada di semester 6, di semester 2 kelas 6. Kemudian mungkin ada beberapa kendala ya, mungkin terkait masalah jaringan. Jadi ada beberapa waktu yang suaranya terdengar putus-putus, menjadi kurang stabil ya. Kurang stabil sehingga suaranya menjadi hilang, ada lagi, putus-putus seperti itu. Tapi alhamdulillah setelah beberapa saat kembali lagi normal seperti biasanya. Nah, penyampaian materi yang Ustazah Narti sampaikan juga mudah dipahami oleh siswa. Siswa mengikuti pembelajaran dengan semangat ya. Mereka bisa mengakses video pembelajaran juga, jadi tidak ada kendala soal media pembelajaran dan penyampaian materinya sudah cukup jelas, sudah cukup baik. Hanya saja mungkin Ustazah Narti harus lebih mengingatkan lagi untuk mencatat materi yang Ustazah Narti berikan kepada siswa, mencatat materi-materi penting, karena dengan mencatat itu biasanya siswa lebih mengingat materi yang sudah disampaikan. Kalau hanya melihat saja, biasanya tidak berlangsung lama, itu mereka lupa lagi. Kalau mereka catatkan, ketika mereka lupa, mereka bisa melihat catatan, tidak harus membuka-buka lagi video yang Ustazah Narti berikan. Tuh. Kemudian untuk siswanya sendiri, alhamdulillah juga aktif ya dalam pembelajaran, aktif. Ada beberapa siswa memang yang sangat aktif sekali untuk bertanya dan memberikan jawaban terkait materi yang Ustazah Narti sampaikan. Namun ada saran saya sedikit, mungkin Ustazah Narti harus lebih memanggil ya atau mengabsen nama-nama siswa yang kurang aktif atau pasif di pembelajaran, karena kan yang aktif hanya tidak semua ya, tidak secara keseluruhannya. Jadi yang pasif bisa dipanggil lagi, diabsen lagi, supaya mereka tidak hanya mendengar saja, tetapi juga ikut mengeluarkan jawaban atau bertanya, aktif bertanya gitu, bisa diabsen lagi. Jadi mereka merasa terpanggil gitu namanya, merasa diperhatikan juga. Itu saja dari saya, Mbak Narti. Pembelajaran sebelumnya Mbak Narti alhamdulillah sudah sangat baik. Harapannya semoga di pembelajaran selanjutnya bisa lebih baik lagi. Itu saja ya Mbak Narti. Ya, terima kasih atas ya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama.